Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, balik lagi di Telset TV dengan gue Irham. Dan ya, kita sekarang masih di suasana lebaran, juga masih dalam situasi WFH. Jadi gue mau ngucapin selamat Idul Fitri buat kalian semua yang lagi nonton video ini, dan stay at home and stay healthy. Di hadapan gue sekarang ada smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy M21. Jadi gue bakal ngasih lihat isi box, terus juga bakal ngasih hands on untuk perangkat ini. Ini dia box dari Galaxy M21. Gue bakal ngasih lihat isinya. Tapi di sini emang kondisinya udah kebuka, jadi ya emang pas kita terima udah enggak disegel. Tapi nggak apa, karena kita cuma mau ngasih lihat apa aja sih yang ada di dalam paket penjualan Galaxy M21 ini. Langsung aja. Nah, oh ya, di belakang sini ada beberapa keterangan, kayak misalnya ini warnanya blue, biru, terus juga internal storage-nya 64 GB dan RAM-nya 4 GB. Terus ada juga nomor IMEI 1 dan IMEI 2. Jadi kalau kalian mau beli bisa cek IMEI-nya dulu tanpa harus buka box-nya. Ini belakang polos aja, nggak banyak informasi yang dipakai itu. Langsung aja kita buka boxnya. Nah, di sini ada buku panduan singkat, dan di sini juga ada untuk kartu garansinya. Nah, ini unit handsetnya atau unit perangkatnya. Terus di sini ada kabel USB, jenisnya USB Type-C. Ini adaptor chargernya. Di sini outputnya yaitu 9 volt 1,67 ampere atau 5 volt 2 ampere. Jadi maksimal outputnya itu sekitar 15 watt ya. Terus ini terakhir ada SIM ejector ya, untuk masukin SIM card. Nah, ini dia isi paket penjualan dari Samsung Galaxy M21. Mungkin terbilang simple karena di sini nggak ada aksesoris kayak jelly case dan juga headsetnya. Tapi ya mungkin ini memang karena smartphone ini ditujukan untuk kelas menengah ke bawah. Ya mungkin Samsungnya memang sepertinya memangkas harga dan paket penjualannya mungkin harus dikurangi. Nah, sekarang langsung aja kita hands on. Keunggulan utamanya di sini ada layar Infinity U display, terus ada triple kamera 48 megapiksel dan baterai 6000 mAh. Seperti yang kita tahu, kalau Galaxy M21 atau seri Galaxy M dari Samsung ini memang ditujukan untuk smartphone yang memiliki kapasitas baterai besar. Kalau untuk tampilan bodinya di sini nggak terlihat terlalu mewah, mungkin kalau dibandingkan dengan seri Galaxy A yang pakai bodinya kaca dan finishnya terlihat glossy. Kalau di sini masih pakai material polikarbonat. Untuk layarnya untungnya udah pakai Super AMOLED yang pastinya ini jauh lebih baik daripada smartphone sekelas. Ukurannya 6,4 inci, meningkat sedikit dari seri sebelumnya yaitu Galaxy M20 yang pakai layar 6,3 inci. Nah, di sini juga udah pakai pelindung layar Corning Gorilla Glass 3. Oh iya, untuk panelnya sendiri sebenarnya di sini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau di seri Galaxy M20 itu masih pakai layar TFT PLS, nah sekarang udah pakai panel Super AMOLED. Di bagian atas ini ada notch yang disebutnya Infinity U display. Untuk rasio layarnya 19,5 banding 9. Tingkat kecerahan layarnya ini katanya bisa sampai 450 nits. Dan memang bisa dilihat sendiri di sini, saya lagi di kondisi luar ruangan dan layarnya emang kelihatan masih cerah. Udah gitu juga kalau digenggam perangkatnya juga di sini lebih enak ya. Untuk ukurannya yang lebih besar 6,4 inci, tapi form factornya terasa lebih enak gitu. Di belakang sini ada sensor fingerprint yang dipasang di luar bodi, bentuknya oval. Mungkin belum seperti kayak Galaxy A series yang udah pakai sensor fingerprint di layar.
Nah, terus di belakang sini juga ada modul kamera, triple kameranya sini dengan sensor utama 48 megapiksel. Terus ada sensor ultrawide juga 8 megapiksel. Dan juga depth sensor itu 5 megapiksel. Di bawah sini ada logo Samsung, ada nomor email juga di bawah situ kalau kalian bisa lihat. Terus di sisi samping ada tombol power dan volume. Terus di bawah ada slot USB Type-C, ada juga jack 3,5 mm, terus ada grill mikrofon dan grill speaker. Di bagian kiri juga ada tray SIM card. Ya, kita buka dulu kayak gimana isinya. Oke, di sini ternyata udah pakai triple slot ya. Jadi ada 2 SIM card nano dan juga micro SD. Jadi kalian bisa nambah kapasitas memori. 64 GB yang disediakan di sini masih kurang. Terus di atas juga ada lubang mikrofon sekunder yang mastiin kalau kalian lagi megang HP-nya mungkin di bawah ketutup, di atas masih tetap mikrofonnya masih ngerekam. Nah, di atas ini juga ada grill speaker handsetnya yang ada di atas notch. Kalau untuk desainnya sih mungkin nggak terlalu banyak bagian yang nonjol ya, tapi secara fungsional semuanya udah lengkap. Ada fingerprintnya di belakang, sebelumnya udah pakai USB Type-C. Jadi untuk kebutuhan pengguna dari sisi desainnya sih udah cukup lengkap. Nah, sekarang kita bahas soal spesifikasinya. Jadi Galaxy M21 ini sebenarnya punya banyak peningkatan, nggak cuma dari sisi kamera, baterai, tapi di sini juga yang paling meningkat ada di sisi prosesornya. Karena di Galaxy M21 ini udah pakai Exynos 9611. Jadi walaupun harganya mungkin lebih di bawah dari seri Galaxy A51 dan M31, tapi sebenarnya performanya sama atau sekelas dengan smartphone yang tadi disebutkan, yang harganya padahal di atasnya yaitu sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Jadi dengan harga yang lebih murah yang bisa dapat performa yang di atasnya. Mungkin keunggulan ini nggak terlalu dimention sama Samsung ya. Kalau di awal dia hanya menyebutkan kalau Galaxy M21 ini punya triple kamera dan juga baterainya yang besar 6000 mAh. Kalau Galaxy M30s sebenarnya juga udah pakai baterai 6000 mAh. Nah, tapi baterai ini juga sebenarnya meningkat dari seri Galaxy M20. Sebelumnya itu masih pakai baterai 5000 mAh. Kalau untuk pengisian baterainya masih pakai 15 watt sama dengan generasi sebelumnya. Terus peningkatan lain juga ada di kamera selfie-nya. Di sini pakai sensor 20 megapiksel dengan aperture f2.0. Sedangkan untuk kamera belakangnya atau kamera utamanya ini meningkat dari seri sebelumnya hanya pakai dual kamera 13 megapiksel dan 5 megapiksel, yaitu sensor normal dan ultrawide. Nah, sekarang ini Galaxy M21 udah pakai sensor 48 megapiksel dengan aperture f2.0. Terus ada kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dengan aperture 2.2 dan depth sensor itu 5 megapiksel. Jadi sebenarnya kualitas kameranya ini sebenarnya mirip banget sama Galaxy M30s. Sama-sama pakai triple kamera dengan kamera utamanya 48 megapiksel. Oke, terus kita bahas soal OS-nya. Di sini Galaxy M21 juga udah pakai Android 10 dengan UI-nya yaitu One UI 2.0. Oke, sini aja dulu untuk handphone kita di produk Galaxy M21. Nanti kita bakal share lagi video-video untuk pengujian review dari Galaxy M21, kayak pengujian performa dan juga kameranya. Sampai sini aja dulu video kita kali ini. Gua Irham pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.